Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan membahas latihan soal atau tugas yang telah diberikan pada 1 minggu sebelumnya. Soal pertama mengenai momen gaya. Pada batang AB yang panjangnya 6 meter dikenakan 4 buah gaya dengan besar dan arahnya yang berbeda-beda seperti pada gambar. Yang ditanyakan di sini, tentukan besar dan arah momen gaya jika titik rotasinya di titik A. Oke, karena terdapat ada 4 gaya pada batang AB, berarti ada 4 momen gaya yang dihasilkannya. Yang pertama di titik A, kedua di titik C, ketiga di titik D, dan yang keempat di titik B. Di sini titik rotasinya ada di titik A. Di titik A ada gaya F1 sebesar 10 Newton. Berarti pada titik A ini momen gayanya tidak ada, karena gaya yang dikerjakannya berada di titik poros. Kalau gaya dikerjakan di titik poros, berarti tidak ada R atau tidak ada lengan gayanya, sehingga R-nya 0. Hasilnya momen gayanya 0. Berikutnya di titik C. Di titik C ada gaya F2 besarnya 20 Newton. Nah, berarti karena panjang dari A ke B ini adalah 6 meter, maka lengan gaya itu, ingat, adalah jarak dari titik poros ke titik kerja gaya. Di sini titik kerja gayanya F2 di titik C, berarti jaraknya dari titik poros ke titik C itu 1 meter. 1 meter hasil dari 6 meter dikurangi 2 meter dikurangi 3 meter. Ya, sehingga menghasilkan momen arah putarannya, karena gayanya ke bawah dan titik porosnya di sini, maka putarannya searah dengan jarum jam. Sehingga besar momen gaya di titik C-nya itu hasilnya 20 Newton. Hasil perkalian RC-nya ini 1 meter, F2-nya 20 meter, 20 Newton, dan tetanya, sudut yang dibentuknya antara lengan gaya dengan gaya ini saling tegak lurus atau 90 derajat, sehingga sin 90 itu 1, sehingga 1 kali 20 kali 1 hasilnya 20 Newton meter, dan arahnya searah putaran jarum jam. Berikutnya pada titik D. Pada titik D sini ada gaya F3 besarnya 20 Newton. Lengan gayanya, jarak dari poros ke titik D, titik kerja gayanya F3 itu 4 meter, didapat dari 1 meter ditambah 3 meter, 4 meter. Sehingga menghasilkan arah putarannya, karena gayanya ke bawah, arah putarannya berarti searah dengan jarum jam. Titik porosnya di sebelah kiri, di sini gayanya berada di sebelah kanan dan ke bawah, sehingga putarannya searah jarum jam. Maka besarnya momen gaya di titik D itu hasilnya lengan gayanya itu 4 meter dikali dengan gayanya besarnya 20 Newton, dan sudut yang dibentuknya lengan gaya dengan gaya ini saling tegak lurus, berarti 90 derajat, sin 91, berarti 4 kali 20 kali 1 besarnya 80 Newton. Ini bertanda positif. Momen gaya di titik C, momen gaya di titik D bertanda positif, itu karena akan menghasilkan arah rotasi atau putarannya searah dengan jarum jam. Gaya yang terakhir yaitu F4 yang bekerja di titik B. Di sini gaya yang dikerjakannya arahnya ke atas, dan lengan gayanya, jarak dari titik poros ke titik B itu 6 meter, yaitu sepanjang AB. Karena gaya yang dikerjakannya ke atas dan titik porosnya ada di sebelah kiri, maka ini akan menghasilkan arah putarannya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Akibatnya momen gayanya bernilai negatif. Maka hasilnya min dikalikan 6 ini adalah momen gayanya. 6 meter ini adalah lengan gayanya dari titik poros ke titik B, 6 meter dikali dengan gaya yang bekerjanya F4 30 Newton dikali sin 90 derajat. Sudut yang dibentuk oleh gaya dengan lengan gayanya saling tegak lurus berarti 90 derajat, maka hasilnya
6 kali 30 kali 1 180 dan bertanda negatif karena dihasilkan putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga momen totalnya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti momen gaya di titik A 0, momen gaya di titik C 20, momen gaya di titik D 80, 0 kali tambah 20 tambah 80 100 ditambah momen gaya di titik B min 180. Tadi 100 ditambah min 180 hasilnya min 80 Newton. Maka jawabannya besar momen gayanya 80 Newton meter, arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Soal berikutnya yang nomor 2 mengenai momen inersia. Soalnya sama dengan contoh soal, cuman di sini arah titik rotasinya digeser yang berada di massa bermassa 1 kg, yaitu porosnya di RS. Nah, Bapak gambar kembali, diperbesar gambarnya. Maka di sini RS titik porosnya, maka jarak benda pertama ke titik poros itu 0,6 meter. Dapat dari mana? Karena setiap jarak antar setiap massa ini antar partikel itu 0,2 meter, berarti 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 hasilnya 0,6 meter. Ini adalah jarak R1. R1 ini jarak dari titik poros ke benda pertama. Kemudian R2 nya 0,4 meter, jarak dari titik poros ke benda kedua yang 2 kg itu 0,4 meter. Yang R3 jarak dari titik poros ke benda ketiga yang 2 kg ini jaraknya 0,2 meter. Sedangkan R4 0. Kenapa? Karena benda keempat ini berada di titik poros, berarti tidak ada jarak antara titik poros dengan benda sehingga jaraknya 0 meter. Sehingga kita tuliskan kembali diketahuinya masanya R1 nya yang ditanyakannya I, maka momen inersianya tinggal dikalikan massa dengan jarak dikuadratkan. Berarti N1, karena di sini massanya ada 4, berarti M1 kali R1 kuadrat dan seterusnya hingga ditambah M4 ditambah dikali R4 pangkat 2. Berikutnya tinggal dikalikan. Kemudian pertama dipangkatkan dulu nih 0,6 kuadrat 0,36 dikali 1 0,36 ditambah 0,4 kuadrat 0,16 kemudian dikalikan 2 0,32 seterusnya kemudian dijumlahkan hasilnya 0,76 kg meter persegi. Soal yang terakhir, soal nomor 3, ini soalnya sama pada contoh soal yang sebelumnya. Hanya saja di sini yang ditanyakannya adalah berapa besar beban M-nya yang digunakan dalam satuan kilogram. Penjelasannya sama seperti yang kemarin, bahwa titik porosnya di sini ya, titik tengah-tengah katrol, gaya yang menghasilkan putarannya arahnya ke bawah yang diakibatkan oleh dari gaya berat ya, sehingga si katrol ini berputar. Jadi gayanya itu adalah gaya berat, R-nya lengan gayanya itu tidak lain adalah jari-jari katrolnya, dan momen gayanya itu berarti R F sin theta, berarti R-nya R besar, F-nya itu M kalikan G sin theta, sudut yang dibentuk oleh R dengan F-nya itu 90 derajat berarti 1 itu RMG. Percepatannya itu, ini rumus di kelas 10 pada graf melingkar, bahwa percepatan linear itu sama dengan percepatan sudut dikalikan jari-jarinya. Maka momen inersianya, momen gaya ini berdasarkan dinamika rotasi, momen inersia dikalikan percepatan sudut. Momen gayanya ini RMG, I-nya setengah MR kuadrat, dan A-nya, alfanya A per R ya. Kita ganti. Kemudian nah ini penjelasannya sama pada contoh soal sebelumnya. Nah, hanya saja di bagian di sini yang ditanyakannya adalah M, berarti MA dibagi 2G. Tinggal masukkan M-nya itu 8, A-nya 2 dibagi
maaf 2 dikali G, G nya 10, berarti 8 kali 2 itu 16 dibagi 20, hasilnya 0,8 kg. Demikian penjelasan latihan soal yang sudah kalian kerjakan dan dalam proses penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.